Selamat pagi, Shalom. Ya, bagi yang belum mengenal saya, Bapak Saudara, saya adalah penginjil Yeskiel Hartanto yang pada saat ini saya baru 4 bulan kira-kira ya tinggal di Australia karena melanjutkan studi Master of Theology di Charles Sturt University. Sebelumnya saya melayani 4 tahun terakhir di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kalau yang dari Malang mungkin tahu ya, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang sekarang ada di Kasin, dan di sana saya melayani rekan-rekan pemuda dan juga digital ministry di gereja. Gitu ya. Dan kita akan bersama-sama hari ini belajar satu kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita baca bersama-sama dari Kejadian 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-18, Saudara. Kita akan belajar dengan satu tema yang saya berikan judul Seeing versus Believing. Gitu ya. Kita akan belajar bersama-sama dari kehidupan Abram dan Lot. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat kehidupan manusia, manusia adalah satu pribadi yang diciptakan oleh Allah dengan begitu sempurna, saudara. Firman Tuhan di dalam Kejadian juga dikatakan bahwa ketika manusia ada di Taman Eden itu, terus kemudian dia hidup di sana, diberikan perintah Allah untuk mengatur, untuk boleh menjaga, merawat, dan menguasainya. Di situ terlihat bahwa kesempurnaan manusia dibandingkan dengan ciptaan Tuhan yang lain, saudara. Tetapi ketika kita melihat di dalam kehidupan kita, seringkali banyak juga ketidaksempurnaannya. Jadi Allah menciptakan kita jauh lebih sempurna daripada ciptaan Tuhan yang lain. Tetapi ketika kita menilik kehidupan kita, saudara, dosa itu membuat ketidaksempurnaan di dalam kehidupan kita itu terus muncul, saudara. Salah satunya adalah dengan kehidupan yang seringkali mengucapkan janji-janji palsu atau tidak mampu mengenapi atau mengatakan janji-janjinya, saudara. Boleh dibantu next ya, karena ini ada beberapa slide yang ditumpuk, saudara. Boleh dibantu? Kayaknya ada beberapa slide harusnya di dalamnya. Ini saudara ya, salah satunya ya. Janji kamu kayak parfum isi ulang, wangi tapi palsu, saudara. Gitu ya. Atau kalau lihat di slide ini sebetulnya ada juga di dalamnya itu seorang anak yang kemudian berkata kepada orang tuanya, "Pah, Mah, aku janji ya nggak akan nakal lagi. Nanti kalau nakal lagi, aku janji lagi." Itu saudara ya. Atau ada juga sebenarnya di slide ini, saudara, gambar balon warna-warni gitu ya, dikatakan seperti ini. Kadang-kadang ya antara pasangan satu pria kepada seorang wanita yang disukainya, dia katakan seperti ini. Mengatakan janji-janji manis yang, aduh aku nggak akan meninggalkanmu. Gitu ya. Kalau untukmu, jangankan lautan ku seberangi, gunung pun kudaki, saudara. Dia katakan. Tetapi kemudian di gambar yang sebetulnya saya sudah masukkan tadi sebelumnya, di situ ada juga tulisannya, yaitu adalah janjimu itu seperti balon warna-warni, indah, menarik. Sayangnya isinya cuma angin, kayak gitu, saudara. Ya kosong. Itulah manusia, saudara, seringkali kehidupannya penuh dengan janji-janji yang kosong. Tidak bisa menepati, tetapi gampang untuk mengucapkan janji. Terlebih lagi kita yang hidup sebentar lagi yang masuk ke tahun 2024, sebentar lagi kita akan lihat kondisi politik khususnya di Indonesia, saudara. Banyak kita akan mendengar janji-janji melalui kampanye. Ini gambar ini, saudara, saya tuliskan di situ ya. Kami butuh bukti bukan janji. Tagih janjinya, mereka suka amnesia kalau udah kepilih, saudara ya. Suka amnesia kalau udah kepilih. Banyak, saudara, pejabat-pejabat di Indonesia ketika mereka berkampanye mengutarakan janji-janji. Tetapi ketika mereka sudah kepilih, sulit sekali untuk merealisasikannya, untuk menepatinya. Itulah manusia, saudara. Bukan cuman pejabat, saudara, kita juga sama. Saya juga sama, saudara, walaupun hamba Tuhan, mungkin sering kali juga tidak bisa menepati janji. Gampang ngomong, tetapi melakukannya, mengenapinya, menepatinya gak mudah. Manusia, saudara, sering menerima janji palsu. Pada akhirnya apa? Mereka tersakiti. Mereka sulit kembali untuk percaya. Mereka tidak percaya, mereka takut. Dan ketika ada ketakutan, kita juga menjadi terbatas untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kegagalan manusia di dalam memenuhi janjinya membawa trauma tersendiri. Tadi ya, waktu saya
tunjukkan gambar atau cerita, ada beberapa bapak saudara yang tertawa gitu ya. Nggak tahu apakah karena sering diberikan janji palsu atau sebagai pelaku saudara ya. Gitu ya. Sering kali kita lupa bahwa ada janji yang harus ditepati. Dan ini melukai perasaan orang di sekitar kita termasuk diri kita sendiri saudara. Sehingga kita menjadi skeptis dengan janji-janji. Namun saudara, sekalipun begitu banyak janji yang ada di dunia, ada satu pribadi saudara yang tidak mungkin mengecewakan kita. Janjinya iya dan amin dan pasti digenapi. Siapa itu saudara? Yaitu Allah kita, Allah Bapa. Yang bahkan ketika sejak awal firman Tuhan ini dituliskan saudara, di situ mengandung begitu banyak janji-janjinya. Dan kita yang hidup pada masa sekarang saudara, sudah begitu banyak melihat janji-janji Allah yang digenapi. Berbeda dengan kehidupan orang-orang yang ada di dalam Alkitab pada masa itu. Tetapi di masa sekarang saudara, perjanjian lama, perjanjian baru kita lihat begitu banyak janji Allah yang sudah digenapi. Dan janji-janji yang lain akan terus digenapi saudara sampai selama-lamanya. Firman Tuhan yang kita baca saudara pada hari ini adalah kisah tentang Abram dan Lot yang kemudian memisahkan diri saudara. Kalau kita lihat, kisah ini adalah fase baru di dalam kehidupan Abram. Setelah dia bisa dikatakan diusir keluar dari Mesir saudara. Diusir keluar dari Mesir. Kenapa? Setelah tindakan kontroversi. Mungkin saudara belajar ya di minggu yang lalu ya. Ketika Abraham kemudian mengatakan bahwa Sarah ya saudara adalah adiknya dan bukan istrinya. Dan ketika Firaun tahu ada tulah di sana, kemudian Abraham itu diusir keluar bawa semua ternakmu dan lain sebagainya. Dan ini adalah perjalanan yang baru di dalam kehidupan dia. Dengan harta yang begitu banyak yang diterimanya ketika dia keluar dari Mesir, dia kembali ke bukit di antara Betel dan Ai yang dituliskan di dalam Kejadian 12 ayat 8. Di mana dia pertama kali membangun mezbah bagi Allah dan kemudian mengatakan atau memanggil nama Tuhan. Sayangnya saudara, kedamaian hidup berdampingan dengan Lot, keponakannya itu tidak bertahan lama. Harta benda yang banyak, terus kemudian ada ternak-ternak yang banyak, membuat gembala dari dua pribadi ini mengalami crash saudara ya. Mereka bertengkar saudara. Kenapa? Karena kehidupan orang pada masa itu ketika mereka berternak saudara, mereka akan membawa ternak-ternaknya ke tempat di mana ada rumput ya. Dan kalau kita melihat lingkungan dari Israel sendiri bukan lingkungan yang begitu banyak rumput. Jadi kalau rumput satu tempat sudah habis, mereka harus pindah ke tempat yang lain dan lain sebagainya. Itu kehidupan para gembala pada masa itu. Dan mungkin pada waktu itu saudara, Abraham punya gembala membawa ternak-ternak mereka ke satu tempat yang juga di mana gembala-gembala Lot itu membawa ternak-ternaknya. Akhirnya muncul percekcokan di sana. Karena itu dengan bijaksana Abraham kemudian meminta Lot untuk berpisah. Kenapa? Supaya tidak lagi lebih parah lagi nanti pertengkaran atau perselisihan di antara mereka. Dia katakan bahwa udahlah kita berpisah aja. Daripada nanti lebih parah. Nanti gembala-gembala kita semakin banyak yang bertengkar. Ini nggak baik. Kenapa? Karena kita ini saudara. Itu adalah kebijaksanaan yang dikatakan oleh Abraham kepada Lot. Karena kita tahu sendiri firman Tuhan juga katakan ya, kita harus mengusahakan sebisa mungkin berdamai dengan banyak orang. Jika kita melihat kehidupan Abraham, saudara, Abram gitu ya, kita akan melihat begitu banyak hal yang baik dalam kehidupannya. Tetapi ada dua hal sebetulnya kalau Bapak Saudara membaca Alkitab tentang keburukan daripada Abram. Yang pertama adalah dia suka takut, saudara. Buktinya apa? Ketika dia masuk ke tanah Mesir, dia takut nanti istrinya diambil, terus dia dibunuh. Demikian juga ketika dia bertemu dengan Abimelek, sama, terulang lagi kesalahannya. Pribadi yang takut. Dia juga adalah pribadi yang mengikuti kehendaknya sendiri. Tuhan suruh kemana, janjinya di mana, dia cari yang lain. Ketika sama, seperti saudara-saudara pelajari minggu yang lalu ya. Ketika Tuhan berkata, janjinya adalah tanah Kanaan itu akan diberikan.
Tetapi ketika ada kelaparan di sana, dia tidak bergantung kepada Tuhan, tidak mencari Tuhan dan mengandalkan Tuhan, justru mereka pindah ke Mesir. Karena mereka pikir bahwa di sana lebih aman. Ada air, maka itu makanan akan tersedia dan lain sebagainya. Takut dan mengikuti kehendak sendiri. Tetapi pada bagian firman Tuhan ini saudara, kita melihat bahwa justru ketika perpisahan itu terjadi antara Abram dan Lot, dia katakan, kamu pilih dulu lah. Bukan Abram dulu yang milih, kenapa? Biasanya orang tua saudara ya, kalau budaya patriarkal gitu ya, orang tua, pria apalagi, pasti akan punya kedudukan yang lebih tinggi. Artinya apa? Yang lebih muda, lebih ngalah saudara. Tetapi di sini, mungkin karena kebijaksanaan yang diberikan Tuhan juga kepada Abram, mengizinkan Lot untuk memilih tempat baginya. Yang akhirnya memilih tempat yang baik saudara. Ya, kalau misalnya manusia kan seringkali begitu ya. Kalau ada yang baik, dari menurut pandangannya mereka kan cenderung untuk memilih itu. Misalnya bahwa saudara, oke, jemaat hari ini kita akan bersama-sama menikmati fellowship, makan siang bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang duduk di sebelah kanan, makan ada roti tawar dan air putih saudara. Dan bagi saudara-saudara yang duduk di sebelah kiri, akan makan pizza, nasi goreng, bakso, rendang dan sebagainya saudara. Alhasil apa? Pasti semua jemaat yang sebelah kanan akan pindah ke kiri saudara ya. Kenapa? Karena kita mencari sesuatu yang menyenangkan, yang baik, yang menurut mata kita akan memuaskan, juga akan memberikan kesejahteraan bagi kita. Itulah Lot saudara, sama dengan kehidupan kita sebetulnya. Tetapi Abram yang tahu janji Allah, dia justru memilih untuk tetap tinggal di tempat di mana Tuhan sudah memberikan janjinya kepada dia. Sedangkan Lot justru merupakan Tuhan, dia pergi dengan apa yang ia lihat tanpa berpikir bahwa apakah itu baik atau buruk bagi kesehatan spiritualnya. Respon Lot ini menunjukkan bagaimana banyak orang percaya terkadang juga demikian saudara ya. Ini ya, Abraham memilih tinggal di Kanaan, Lot memilih tinggal di tempat yang baik menurut pandangannya. Banyak airnya di sana dikatakan seperti itu. Banyak air itu maksudnya apa saudara? Di sana artinya ada kehidupan. Sedangkan kalau kita lihat di Kanaan sendiri, itu bukan pada waktu itu saudara, bukan tempat yang benar-benar subur jika dibandingkan dengan lembah Yordan sampai ke Zoar itu. Walaupun di situ dikatakan sekali lagi bahwa itu terjadi sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora saudara. Ketika penulis menuliskan bagian ini saudara, dia memberitahukan kepada jemaat Tuhan yang mendengarkan pada saat itu bahwa kondisi yang mereka lihat pada saat sekarang ketika Alkitab ini ditulis, ketika Taurat itu ditulis, berbeda dengan zaman Abram. Bagi orang-orang yang mengikut Musa saudara yang kemudian membaca bagian firman Tuhan ini, mereka taunya dari lembah Yordan itu sampai ke Zoar isinya adalah tanah yang tidak lagi bisa menumbuhkan tanaman. Di sana hanyalah lahan atau ladang yang asin gitu ya. Tetapi pada masa sebelumnya itu adalah sebelum Tuhan menghukum Sodom dan Gomora, itu adalah tempat yang subur gitu ya. Sehingga Lot memilih tempat itu. Ketika kita melihat bagian ini saudara, kita melihat dan mengingat beberapa hal. Yang pertama saudara, mereka mengingat kehidupan mereka di Mesir yang penuh dengan makanan ketimbang perjalanan mereka yang bisa dikatakan seret gitu ya. Kehidupan di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Mereka juga mengingat bagaimana berkali-kali mereka punya tujuan ke Mesir untuk menyelamatkan kehidupan mereka. Karena di sana pangan cenderung aman, air berlimpah dan lain sebagainya saudara. Yang kedua, mereka juga mengingat tentang kejadian di Taman Eden. Tentang Adam dan Hawa bersama dengan buah pengetahuan yang baik dan yang buruk itu saudara. Yang dimana dimulai dari pandangan Hawa terhadap buah ini. Wah, buah ini enak nih. Gak ada bedanya dengan buah-buah yang lain. Walaupun Tuhan melarang, kalau saya makan buah ini akan menjadi berkat bagi saya. Kita selalu berpikir seperti itu bukan saudara? Ketika kita menjalani kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi terlihat baik, kita akan cenderung merasakan bahwa inilah yang terbaik bagi kehidupan kita.
Sehingga ketika Musa, saudara, membacakan atau menceritakan bagian ini, kenapa? Karena pada masa itu mereka hidup dari tradisi lisan, berarti firman Tuhan itu bukan dituliskan, dibaca gitu ya, tetapi dibacakan atau dinyatakan, dinyanyikan, saudara. Mereka melihat dan mengingat kembali, sama, Lot itu sama, nggak ada bedanya dengan Adam dan Hawa. Yang karena matanya kemudian jatuh ke dalam dosa, saudara. Dan yang ketiga adalah ingat, tadi ya, sebelum Allah memusnahkan Sodom dan Gomora, mengingatkan mereka bahwa dampak dari pilihan Lot itu adalah hukuman Allah. Sesuatu yang menyenangkan mata, yang memuaskan kehidupan kita, terus kemudian kita pilih dan kita merasa itu adalah berkat daripada Tuhan. Kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara, bukan mendatangkan berkat, tetapi justru menghancurkan kehidupan kita. Kita tahu, saudara, kehidupan Lot setelahnya. Dia pikir tempat ini adalah tempat yang baik, banyak air, pasti banyak makanan, ternak-ternak akan hidup dengan baik, mereka akan tambah kaya dan sejahtera. Tapi kalau Bapak Ibu saudara baca di Kejadian 14, baru sebentar, saudara, dari kejadian ini, tiba-tiba Lot itu ditawan oleh raja-raja dari timur, saudara. Lagi-lagi ya, karena dia salah memilih tempat sebetulnya. Baik menurut pandangannya, belum tentu baik di mata Tuhan. Lalu saudara, kalau kita melihat ya, ini peta perjalanan ya, terlalu kecil mungkin nggak kelihatan. Kalau di situ kita lihat bahwa kemudian Abraham memilih tinggal turun ke Hebron. Hebron itu adalah dekat Hebron ya. Hebron itu adalah ibu kota dari kerajaan Kanaan pada masa itu. Sedangkan Lot itu lebih memilih ke arah, tulisan situ ada Moab ya saudara ya. Bergeser ke sana, yang diperkirakan adalah lokasi Sodom dan Gomora, dekat Sodom karena di situ katakan. Lalu saudara, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita adalah pribadi-pribadi yang menjalani kehidupan atau perjalanan hidup yang sama seperti Abram dan Lot? Seringkali saudara, dalam kehidupan kita diperhadapkan dengan begitu banyak pilihan di dalam kehidupan kita. Tetapi bagi setiap kita orang-orang percaya sudah diberikan anugerah atau wahyu khusus itu melalui kebenaran firman Tuhan. Di sana saudara kita bisa menerima janji-janji Allah. Ketika kita berbicara tentang janji Allah dalam pelayanan kepada kaum muda, seringkali saya mendapatkan beberapa pertanyaan saudara ya. Pertanyaan adalah, di mana kok kalau kita bisa mendapatkan janji Tuhan? Terus kadang-kadang ada anak pemuda juga yang kemudian datang untuk sharing, curhat, dia katakan seperti ini. Aku udah ikut Tuhan, aku udah ikut rajin melayani Tuhan, datang ke gereja dan lain sebagainya. Kok Tuhan gak pernah ya menunjukkan janjinya kepada aku? Kira-kira seperti itu saudara. Dan saya yakin dan percaya saudara, hampir setiap daripada kita tidak mungkin bisa mendengar Tuhan secara verbal ya. Saudara ya, mungkin sebagian daripada kita ada anugerah, kita bisa mendengar suara Allah. Tetapi berapa banyak saudara di tempat kita yang mungkin setiap kita mau keluar, bangun pagi-pagi mau bekerja, terus kemudian kita mendengar suara Tuhan. Yeskiel, jangan lupa nanti begitu keluar ada orang yang membutuhkan pertolongan, tolonglah dia. Enggak saudara ya, kebanyakan daripada kita tidak bisa mendengar suara Allah secara verbal. Terus melalui apa saudara kita bisa mendengarkan atau menerima janji-janjinya? Billy Graham saudara ya, di dalam sebuah tulisannya dikatakan seperti ini. The Bible is God's book of promises, and unlike the books of man, it does not change or get out of date. Bisa dikatakan saudara, Billy Graham di sini mengatakan bahwa Alkitab kita adalah buku yang penuh dengan janji-janji Allah. Kalau kita nggak pernah membaca Alkitab kita saudara, mempelajari firman Tuhan, kita nggak akan kenal bagaimana janji-janji Allah. Menurut beberapa penulis saudara, ada beberapa penulis buku Kristen dikatakan bahwa di dalam Alkitab itu terdiri lebih dari 3.000 janji Allah kepada manusia. Lebih dari 3.000 saudara. Satu janji yang paling awal adalah mengirimkan seorang juru selamat yang akan mengalahkan iblis, yang ditulis di dalam Kejadian 3 ayat 15. Dan ini sudah dipenuhi dengan kedatangan Kristus ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dan janji Allah yang terakhir saudara yang ditulis dalam Alkitab adalah janji akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Untuk apa saudara? Mengangkat kita semua, menjemput kita semua.
Namun manusia seringkali saudara memaksakan firman Tuhan sebagai janji-janji Allah. Karena ada orang-orang percaya saudara yang dalam kehidupannya itu salah memahami atau gagal paham akan janji Allah. Dan kemudian menyimpulkan bahwa janji Allah adalah sesuatu yang baik dalam kehidupan kita atau sesuai dengan harapan kita. Banyak saudara ya yang katakan bahwa ketika ikut Tuhan hidup akan baik-baik saja, lancar. Ketika ikut Tuhan rekening akan bertambah terus saudara ya. Ketika ikut Tuhan nilai kuliah baik. Ketika Tuhan kehidupan kita sehat selalu dan lain sebagainya. Mungkin orang-orang yang demikian saudara salah memahami janji Allah. Mereka mengenal janji yang salah dari firman Tuhan. Maka itu kita penting sekali bagi kita untuk bisa mempelajari kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kita bisa pelajari saudara dari kisah di Kejadian 13 ini? Yang pertama saudara adalah percaya kepada janji Tuhan. Tuhan itu gak pernah ingkar janji Bapak Saudara. Kalau kita membaca di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Kita kadang-kadang seperti itu ya saudara ya. Kalau ada permasalahan dalam kehidupan kita, kalau ada pergumulan, kalau pekerjaan rasanya susah banget, kalau ATM rasanya tipis banget saudara, dompet kita tipis banget. Ketika orang yang kita kasihi dipanggil pulang oleh Tuhan, mungkin kita akan bertanya-tanya, mana Tuhan janjimu? Dan momen inilah saudara seringkali orang-orang merasakan atau menganggap Tuhan sebagai pribadi yang lalai akan janji-janjinya. Padahal tidak demikian saudara. Ketika kita bisa menyandarkan kehidupan kita bagi Tuhan, kepada Tuhan, akan menjadi sebuah pengharapan bagi kehidupan kita. Sama saudara dengan Abraham. Di sini seorang teolog saudara Charles Swindoll gitu ya. Di dalam tafsirannya akan bagian firman Tuhan ini mengatakan seperti ini. Lot chose from himself the well-watered plain of the Jordan Valley. But Abraham chose to dwell in land of promise, willing to wait for God to provide. Abraham gak memilih tempat yang baik menurut matanya untuk apa? Menantikan Allah itu menyediakan dan menepati janji-janjinya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Gampang ya kalau datang kepada Tuhan bersyukur, mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesehatan. Tapi bagaimana dengan janji saudara? Apakah kita bisa mengingat janji-janji Allah dan bersyukur karenanya? Karena ini belum kelihatan saudara. Ketika kita bisa, mungkin kita adalah pribadi-pribadi yang percaya kepada janji Allah. Percaya janji Tuhan itu penting saudara. Kenapa? Karena janji Allah adalah pengharapan bagi kehidupan kita. John Piper salah satu teolog yang saya sangat kagumi saudara. Dia katakan seperti ini. One of greatest enemy of hope is forgetting God's promises. Musuh terbesar dari sebuah harapan adalah lupa akan janji-janji Allah. Ketika kita mulai lupa saudara janji Allah dalam kehidupan kita, ketika kita mulai meninggalkan Alkitab kita, itu sama saja dengan kita kehilangan atau mulai kehilangan harapan dalam kehidupan kita. Ketika masalah silih berganti datang, kita tidak mencari Tuhan lagi saudara, tetapi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sehingga penting sekali untuk kita percaya akan janjinya. Namun sekali lagi saudara, janji Tuhan tidak pernah gagal. Sekalipun kita gagal paham akan janjinya. Sekalipun sekarang kita tidak dapat melihat, tetapi sebetulnya dia sedang menepatinya saudara. Firman Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 katakan seperti ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya kasih gambar Black Forest saudara ya. Saya adalah orang yang mungkin seringkali saya menggunakan cerita ini, kisah ini saudara ya. Saya ini orang yang senang dengan kue Black Forest saudara. Jadi kalau dari kecil dulu ya, ulang tahun itu kalau ditanya sama orang tua, mau kue apa? Saya selalu bilang,
Black Forest gitu ya. Karena saya nggak suka keju, saya nggak suka makan makanan yang aneh-aneh. Saya pikir bahwa makanan ini adalah paling enak dan paling saya pengen setiap ulang tahun. Di satu kesempatan saudara, saya lupa antara umur 4 atau 5 tahun, tiba-tiba oma saya itu datang ke rumah dekat ulang tahun. Dia bilang, nanti emak mau bikin kue ulang tahun buat kamu. Dia bilang gitu. Dia mau bikin kue Black Forest saudara. Terus kemudian dia mulai menata bahan-bahan yang diperlukan untuk Black Forest itu di atas mejanya. Di sana ada terigu, saya ingat, gitu ya. Di sana ada bubuk coklat, ada gula, gitu ya, dan banyak perlengkapan yang lain, selai dan lain sebagainya, saudara. Di satu kesempatan saya datang ke oma saya lagi masak itu, saudara. Terus kayak kemudian lihat, mak bikin apa? Ini loh bikinin kuemu ulang tahun, dia bilang gitu ya. Terus kemudian saya lihat tuh ada putih-putih di atas meja, menarik tuh ya. Saya colek gini, saya makan. Tepung saudara, gak enak. Terus saya lihat lagi itu coklat-coklat, wah ini pasti yang bikin enak nih. Saya ambil lagi tuh coklat, bubuk coklat, saya makan pahit saudara. Lalu kemudian saya berpikir kayak gini, wah ini pasti masakan emak saya gak enak saudara. Kenapa? Karena di atasnya, di atas mejanya yang dipakai sebagai bumbu-bumbu masak ini adalah bahan-bahan yang gak enak, pahit, ya ada yang manis, gula, saudara, dan lain sebagainya. Bukankah sama dengan kehidupan kita, saudara? Kadang-kadang kita melihat sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita sebagai sesuatu yang atau hasil dari kelalaian Tuhan. Padahal dia adalah sang perancang agung. Dia menciptakan segalanya dan merancangkan kehidupan kita. Bukan rancang kecelakaan tetapi rancangan yang membawa hari depan yang penuh dengan harapan, saudara. Alhasil apa? Ketika kue itu jadi, saudara, saya makan banyak. Enak. Walaupun ketika prosesnya ada bahan-bahan yang dimasukkan di sana yang rasanya gak enak. Dalam kehidupan kita sama, saudara ya. Kadang-kadang ada hal-hal yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan, yang pahit bagi hidup kita. Tetapi ketika kita percaya bahwa ada Allah yang akan selalu menepati janjinya. Sama seperti nenek saya, oma saya yang membuatkan kue yang pada akhirnya akan menjadi sesuatu yang enak dan memuliakan nama Tuhan juga pastinya. Sama seperti Pengkhotbah 3 ayat 11 juga mengatakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu saudara ya, kadang-kadang Tuhan tuh menciptakan sesuatu yang baik bagi kita, menjadi pengharapan kita. Tetapi ketika kita melihat pekerjaan tangan Tuhan dan prosesnya, kadang-kadang kita gak bisa mengerti proses Tuhan dari awal sampai akhir. Tetapi itu tidak mengurangi bahwa Allah itu setia dan dia akan menepati janji-janjinya. Dan yang kedua saudara yang kita bisa pelajari dari kebenaran firman Tuhan ini adalah mencari kehendak Allah lebih dari apa yang menjadi kehendak kita, saudara. Abraham memilih untuk mencari kehendak Allah daripada kehendaknya sendiri. Kenapa, saudara? Lebih gampang kan memilih tempat yang baik, yang ketika dia pindah ke sana mungkin dia akan hidup dengan baik, gitu ya. Tetapi bagi dia lebih memilih apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupannya. Mungkin kita berpikir bahwa Abraham membebaskan Lot untuk memilih karena ya dia udah kaya, jadi nggak perlu lagi pakai cari tempat yang bagus, yang enak. Kenapa? Karena harta bendanya udah cukup kok untuk menghidupi dia sepanjang kehidupan kita. Ternak begitu banyak, tapi ternak yang begitu banyak, saudara, itu membutuhkan air. Sehingga kalau sampai kita berpikir bahwa Abraham memilih tempat sesuai dengan janji Allah karena dia udah punya banyak harta, saudara, ini adalah pemikiran yang salah. Ketika Yesus berbicara tentang kekhawatiran manusia dan mencari dulu kehendaknya, saudara, dia katakan seperti ini dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Banyak dari kita, saudara, yang kemudian di dalam kehidupan kita lebih banyak berfokus dengan sesuatu yang menyenangkan mata kita dan memuaskan kehidupan kita. Buktinya apa? Khusus ini banyak orang-orang yang kalau dari Indonesia berangkat ke Australia, saudara, untuk mencari pekerjaan. Sampai di sini, saudara, mungkin di Indonesia mereka menjadi pribadi-pribadi yang taat, mereka melayani ke gereja dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka sampai di sini, pikiran mereka hanya bagaimana caranya mencukupi kebutuhan hidup dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Dia mulai
Hari Sabtu Minggu lah kerjalah sebanyak-banyaknya, gaji double gitu ya. Tinggal gereja gampang, bisa online, nanti pulang malam setel ulang bisa kok gitu ya. Ketika kita berpikir bahwa kurang nih harus tambahin lagi, tapi kan hari Minggu gereja, nggak apa-apa dah, gampang belakangan. Seringkali kita menjadi pribadi yang seperti itu ya saudara ya, melihat segala sesuatu dari kehidupan, sesuatu yang memuaskan kehidupan kita, tetapi bukan memuliakan nama Tuhan. Tetapi firman Tuhan katakan saudara, segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran kita, sekalipun itu adalah kebutuhan yang mendasar, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan akan menyediakan saudara apa yang menjadi kebutuhan kita. Saya begitu banyak saudara mendengar kesaksian-kesaksian orang, termasuk kesaksian dari jemaat-jemaat Tuhan di sini. Saya berkhotbah di Liverpool beberapa waktu yang lalu, gitu ya. Di sana saya mendengarkan kesaksian dan sharing juga, di mana ketika dia merelakan hari Minggu untuk bisa beribadah, gitu ya. Tuhan berkati dengan luar biasa. Ini adalah janji Tuhan, saudara, yang pasti juga akan dikenapi dalam kehidupan kita. Yang jadi pertanyaan bagi kita adalah, kita percaya atau tidak, saudara? Kalau kita tidak percaya, ya mungkin kita akan merasakan yang sebaliknya. Senada dengan itu saudara, R.C. Sproul menuliskan seperti ini. To follow Christ means to submit our will to His will. To seek His kingdom and His righteousness above all else. Gitu ya. Mencari kehendaknya dulu, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan sebelum kita mencari hal yang lain saudara. Inilah yang kita bisa pelajari dari kehidupan Abram. Karena itu orang yang percaya pada janji Allah pasti tidak akan fokus mencari jalannya sendiri, melainkan jalan Tuhan, karena ia tahu melalui jalan itu semakin cepat kita akan melihat janji-janji Allah digenapi dalam kehidupan kita. Kenapa saudara? Karena janji Allah itu lebih indah dari apa yang bisa kita lihat. 2 Korintus 2 ayat 9 mengatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Untuk siapa saudara? Mereka yang mengasihi Dia. Ragu-ragu ya saudara ya. Artinya apa? Mengasihi Allah dulu, baru Tuhan sediakan semuanya itu saudara. Bukan kebalik. Tuhan, aku cukupkan dulu ya diriku dengan apa yang kubutuhkan. Maka itu saudara, kenapa banyak anak-anak muda punya pemikiran sekarang seperti ini. Ayo ke gereja yuk, ikut acara yuk. Persekutuan pemuda yuk komsel yuk dan lain sebagainya. Enggak kok, aku masih usia produktif. Mau cari dulu berkat, mau cari dulu kesuksesan, karir, tabungan, rumah, mobil, dan lain sebagainya saudara. Nanti kalau udah tua, baru aku datang gereja saudara. Salah, kebalik saudara. Firman Tuhan katakan semuanya diberikan dan disediakan oleh Tuhan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi dulu baru kita menerima berkat Tuhan. Bukan kita kumpulkan berkat Tuhan dulu, kalau kita udah punya berkat begitu banyak baru kita mengasihi Tuhan saudara ya. Untuk mereka yang mengasihi Dia, jadi semua itu diberikan kepada orang yang terlebih dahulu mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia pastinya akan mengutamakan kepentingan dan kehendak Tuhan di atas kepentingan diri sendiri. Dan yang terakhir saudara adalah ini. Hidup menjadi berkat dalam kerendahan dan kemurahan hati kita. Be blessing. Ketika kita melihat kehidupan kita saudara, orang yang betul-betul percaya pada janji Allah cenderung tidak takut sebetulnya. Mereka bersandar dan mengandalkan Tuhan. Sekalipun di hadapan mereka seringkali ada pergumulan, permasalahan. Dan bukan sesuatu yang terlihat baik. Namun kita tidak takut sebab kita sadar siapa yang bersama-sama dengan kita, yang memberikan janjinya bagi kita saudara. Ini bukan saja mampu untuk menolong kehidupan kita, tetapi juga memampukan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Bapak saudara, kalau Bapak saudara membaca Alkitab ya, janji yang diberikan Tuhan kepada Abram dan kepada Abraham kemudian itu ya namanya berubah. Kebanyakan adalah janji-janji yang komunal saudara. Janji itu bukan sekedar Abraham, aku akan memberkatimu. Berhenti saudara ya. Dia katakan bahwa Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Semua janjinya saudara bukan janji bagi pribadinya, tetapi bagi komunitasnya, lingkungannya,
gitu ya, bangsanya, bahkan sampai seluruh dunia, saudara. Yang kita terima melalui karya Yesus Kristus di atas kayu salib. Sama dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita percaya kepada janji Allah, kita akan hidup di dalam kehidupan yang menjadi berkat juga bagi orang lain. Ketika saya mempelajari firman Tuhan ini, kemudian saya memikirkan dan menuliskan bagian ini, saudara. Janji Tuhan bukan hanya untuk kepuasan kita sendiri, tetapi untuk kemuliaan namanya. Sewaktu kita menghidupi janji-janji itu, kita menjadi kesaksian akan kasih karunia dan kasih-Nya bagi semua orang di sekitar kita. Saudara, Abram diberikan janji bahwa dia akan mendapatkan tanah itu. Abram diberikan janji bahwa keturunannya akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bagaimana dalam kehidupan kita, saudara? Apakah kita mau menjadi berkat bagi banyak orang atau menyimpan janji-janji itu sendiri, saudara, dalam kehidupan kita? Ketika kita mendapatkan anugerah kasih karunia dan keselamatan, saudara, apakah Tuhan pingin keselamatan itu kita simpan untuk diri kita sendiri? Kita tahu ada tetangga kita tahu ada keluarga kita yang belum percaya. Kita berpikir, udahlah yang penting gue selamat masuk surga. Dia mah udah urusan lain. Enggak, saudara. Tetapi ketika kita menerima keselamatan dan anugerah itu, dia juga memanggil kita untuk menjadi berkat. Maka itu dalam Matius 28 dikatakan apa? Pergilah jadikan semua bangsa murid, gitu ya. Setelah itu Tuhan menyatakan bahwa ada penyertaan Tuhan ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. Ini, saudara, yang harusnya kita lakukan. Ketika kita menjadi berkat, ketika kita percaya dengan janji Allah, kita menjadi berkat. Sama ketika Abram menerima janji Allah dan percaya, dia mencoba untuk menjadi berkat dengan apa? Mencari perdamaian dengan keponakannya Lot. Tremper Longman, saudara, di dalam tafsirannya kitab Genesis ini, dia katakan seperti ini. Peace is a result from harmony between human and God. Gitu ya. Sehingga harmonisasi ini kemudian memimpin kepada peace between human beings, saudara. Jadi berkat Tuhan yang diberikan kepada Abram, saudara, ini adalah hasil dari hubungan yang dekat dengan Allah. Yang kemudian harusnya membawa kepada perdamaian antara satu pribadi manusia dengan manusia yang lain, saudara. Sama dengan apa yang dilakukan oleh Abram. Sama seperti Ibrani mengatakan, make every effort to live in peace with everyone. Bagaimana dalam kehidupan Kristus juga, saudara? Kalau kita melihat kehidupan Kristus pun sama. Dia adalah pribadi yang mendahulukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percaya pada janjinya. Walaupun dia datang sebagai manusia, saudara. Walaupun dia Tuhan sendiri, tetapi dia lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Percaya kepada janji Tuhan dan juga menjadi berkat bagi kita semua. Kalau enggak, saudara, ketika dia dicobai di padang gurun, mungkin dia akan memilih sesuatu yang baik menurut dia. Ketika dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku, dia memilih sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya. Tetapi enggak, saudara, justru dia ikut apa yang menjadi kehendak Bapa dan menjadi berkat. Kenapa? Karena dia tahu rancangan, rencana, dan janji-janji dari Bapanya. Saudara, mungkin saya akan menutup dengan ini ya. 7 Desember 1988, saudara, di Armenia, tepatnya sebuah kota yang namanya Spitek, gitu ya. Terjadi gempa besar dengan magnitud sekitar 6,9 skala Richter dan menewaskan hampir kira-kira 25.000 orang, saudara, 25.000 orang. Dan ini adalah merupakan gempa yang sangat besar, hanya butuh waktu 4 menit, saudara. Satu kota Spitek itu rata dengan tanah, saudara, habis. Di dalam bukunya When Christ Came, Max Lucado, saudara, menuliskan kisah nyata tentang kejadian setelah gempa dahsyat ini mengguncang kota itu. Gempa ini bukan hanya mengguncang gedung-gedung perkantoran, perdagangan, tetapi juga menghancurkan sebuah gedung sekolah, saudara. Ada gedung sekolah yang hancur karena gempa itu. Mendengar kabar itu, ada seorang bapak yang kemudian berlari begitu cepat untuk datang kepada sekolah. Kenapa, saudara? Kenapa? Karena anaknya sekolah di sana. Bapak ini berlari kencang sambil berpikir dan mengingat kembali bahwa dia pernah berjanji kepada anaknya seperti ini. Nak, apapun yang terjadi, Papa akan ada di sana bersamamu.
Sesampai di gedung sekolah itu saudara, yang penuh keramaian karena lagi chaos saudara ya, dengan suasana panik dari warga, ia terlihat hanya bingung. Kenapa? Karena bangunannya sudah rata dengan tanah, sudah runtuh menjadi puing-puing. Dia hanya bisa terdiam saudara pada waktu itu, menangis, memikirkan bagaimana nasib anaknya. Dia gak tahu harus berbuat apa. Tetapi karena dia teringat akan janjinya saudara, dia kemudian mulai mengangkat runtuhan-runtuhan itu dengan tangan kosong saudara, dengan tangannya sendiri. Dan sambil berharap dan berdoa bahwa anaknya masih selamat di bawah runtuhan itu. Kemudian ia berkeliling untuk mencari lokasi yang ia yakini bahwa di sana adalah lokasi tempat di mana kelas anaknya itu ada. Kemudian dia mengangkat batu dengan menggunakan dua tangannya sambil menangis. Terus menggali sampai orang-orang di sekelilingnya itu cuma bisa menegur. Dibilang, Pak itu udah gak ada gunanya lagi. Mereka pasti semua udah mati. Dikatakan seperti itu. Dia masih tetap menggali. Bahkan beberapa polisi di sana saudara mencoba untuk mengingatkan, udah Pak gak bisa. Udah terlambat dan lain sebagainya. Lalu ia pun menjawab, kamu bisa berdiri saja di sana atau kamu bisa membantu untuk mengangkat batu-batu ini. Akhirnya sang penegur tadi ya bersama dengan orang-orang lain ikut membantu untuk menggali. Berjam-jam saudara mereka mencoba untuk menggali runtuhan-runtuhan itu. Tetapi tidak juga menemukan hasilnya. Dalam berita saudara dikatakan bapak ini tidak kenal lelah. Terus menggali sampai 38 jam saudara. Untuk apa? Mencari anaknya. Dan setelah 38 jam dia kemudian mendengar suara di balik reruntuhan itu. Mendengar suara di balik runtuhan itu, dia angkat satu papan yang menutupinya. Kemudian dia teriak, Arman. Bukan orang Indonesia ya saudara ya, Armando namanya. Dan sebuah suara kemudian menjawab, Papa, it's me, ini aku. Lalu anak itu berkata, ketika dia sudah dikeluarkan dia berkata, tadi ketika di dalam, aku dan teman-temanku merasa takut. Tetapi aku berkata kepada teman-temanku, jangan khawatir, jika papaku masih hidup, ia akan pasti datang menyelamatkanku. Dan ketika ia menyelamatkanku, ia pasti akan menyelamatkanmu juga. Sebab papanya pernah berjanji, dia ingat papanya pernah berjanji, apapun yang terjadi, papa akan ada di sana bersamamu. Dan pada hari itu saudara, melalui usaha dari bapak ini, 14 orang anak bisa diselamatkan dari reruntuhan itu saudara. Armando percaya kepada janji ayahnya. Ia bukan hanya menghidupi janji itu, tetapi menjadi berkat juga bagi orang lain melalui janji ayahnya. Janji Tuhan, saudara, tidak pernah berhenti sebatas pada kita saja. Janji Tuhan yang kita lihat dalam Alkitab itu janji yang mengalir dari generasi ke generasi, bahkan menembus kelompok atau golongan tertentu. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini, saudara, bisa mengingatkan kita kembali bahwa kita harus belajar hidup bukan berdasarkan dengan apa yang kita lihat, tetapi dengan percaya tentang janji-janji Allah dalam kehidupan kita. Dan kita juga boleh menjadi berkat bagi sesama demi kemuliaan nama Tuhan. Seperti J.I. Packer katakan, the storm may fall, but God's promises stand and be fulfilled. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang baik, kami ucap syukur Tuhan, hari ini kami bersama-sama boleh mengingat kembali bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang sudah menerima janji-janji Allah. Melalui kebenaran firman Tuhan yang kami miliki, melalui Alkitab kami punya begitu banyak janji Tuhan. Yang kemudian janji itu boleh menopang kehidupan kami, menjadi sumber pengharapan kami. Tapi kami sadar ya Bapa, ketika kami menjalani kehidupan kami, terkadang kami hidup seperti Lot, yang mengutamakan apa yang kami lihat daripada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, kami mohon belas kasihan-Mu dan pertolongan Roh Kudus untuk boleh memampukan kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk selalu mengingat janji-janji Tuhan, percaya akan janji-janji Tuhan, mengedepankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga menjadi berkat bagi sesama. Karena kami tahu Tuhan, setiap kami penerima janji-janji itu dipanggil Allah
untuk menjadi berkat juga bagi lingkungan kami. Tuhan, firman-Mu telah selesai ditaburkan. Kiranya firman Tuhan ini terus boleh bertumbuh di dalam hati kami, berbuah, dan buahnya boleh dinikmati orang-orang sekitar kami, sehingga mereka yang melihat kehidupan kami, melihat kesaksian hidup kami, terus boleh memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Happy Sunday, God bless.